Zulkaidah, Dzulqa'dah. Sekarang ini kita memasuki Dzulhijjah. Kita sudah baca-baca ibadah sampai sobat menyiapkan akan tim itu adalah alhamdulillah Dzulhijjah menikah kita pinangi kemudian Mas Arto yang sambil maringatkan datang kita pemahaman ngengi tirkah utawi tinggalane wong sing wis itu utawi sanesipun menika ilmu mawaris warisan. Terus wonten ingkang tiyang menika bisa urip ning wis metu apa sing dituweki carane piye wis bapak ibu wis ngecungke. Terus menika nek junjungan iku sanes warisan. Karena yang namanya warisan menika nek wis ditinggal situ sing duwe hak menika warisan. Menika saged ugi naminipun hibah. Junjungan terus ditetapke terus kabeh bisa dihaki menika naminipun hibah. Ingkang nami warisan menika biasanipun ingkang kagungan sampun menika biasanipun pelik iso wae mergane ana sing anggap ora adil, ana sing wonten ingkang aku papane kok singgung ingkang penak alimat pinter-pinter perkara semakin kita melihatkan kata pengalaman saking panjenenganipun menika guru wonten UGM spesialis itu ini hukum syariah. Kita jangan itu mungkin kita nilai di salah satu Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bapak sekalian, nih saya akan dibuka dengan sediaan ini mantap perasaannya. Baik, lanjut topik kita langsung masuk ke bagian inti dari ceramah saya. Semoga Bapak Ibu sekalian tidak bosan, yaitu tentang warisan. Saya sudah masuk, sudah siapkan sebetulnya, lupa mulai gitu. Nah esok ini anggur siji merepotkan dah. Nah tidak, ini sudah model saya itu sudah saya buat apa itu skematis semuanya dari problem-problem kasus-kasus yang masuk, sehingga kemudian saya menjelaskan pengalaman objek tentang problematika warisan. Pagi hari ini saya akan ceritakan tentang seorang jejaka itu dari nikah lewis tua ngurus 60-an itu menikah dengan seorang janda. Dan janda ya mesti wis tua gitu. Ini tapi jokonya sih Joko tua yang 60-an ketemu dengan janda juga 60-an. Janda ini sudah ada anak. Anaknya kebetulan 3 perempuan semuanya. 3 perempuan semuanya. Anak
dijodohkan oleh Allah Jejaka ini dengan janda itu. Backgroundnya Jejaka ini luar biasa, jangan tanya agamanya, dia tidak mumpuni namanya. Kemudian begitu masuk dalam rumah tangga itu, Qadarullah juga Jejaka ini kok tanya kepada saya. Pertanyaannya satu, warisan, ternyata warisan dari almarhum suaminya janda ini belum terbagikan. Dia masuk, nah itu ternyata harta warisan dari almarhum belum dibagi. Maka dia menjadi rasanya tidak enak gitu ya. Melebu-melebu, ono bondo oke, tetapi itu masih harta yang campur-campur ya. Nah, dia itu rasanya berhari-hari tidak nyaman. Bukan tidak nyaman karena dia sayang sama janda itu, tapi ini ya. Ini nanti orang dirampuke ke depan, fitnah harga itu semakin akan. Nah, kemudian sebetulnya ada ayat yang terkait dengan itu. Jadi misalnya di surat Al-Anfal itu surat ke-8 di ayat 28 itu, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun adzim. Ini ayat ini singkat tapi maknanya luar biasa. Jadi Allah menjadikan harta dan anak itu sebagai cobaan atas ketaatan kita kepada Allah. Nek salah sing gula rendah anak adalah salah sing memilih harta bisa seorang manfaati dua-duanya, atau masukkannya menjadi sesuatu yang mengganggu tentang ketaatan kita kepada Allah. Maka ini perlu harus diperhatikan. Wa anallaha indahu ajrun adzim. Maka kalau bisa anak-anak harta-harta yang kita miliki ini, yang ini merupakan amanat Allah, bagaimana caranya gula rendah, bagaimana caranya mendidik anak-anak, bagaimana caranya mengelola harta ini agar kemudian dua-duanya ini menjadi pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya mensikapi tentang harta dan anak. Kembali ke objek ini, Jejaka ini berpikir sampai ke sana. Dia menikah juga tidak ingin harta, tetapi dia untuk memenuhi, ya kan? Memenuhi normanya kita hidup ini ya. Nah, kemudian tanya saya, pertanyaannya ada juga, bagaimana penyelesaian ini menghadapi problem ini bagaimana? Ya. Maka kemudian ya memang kemudian ini kalau saya usulkan ya sudah pelan-pelan memberikan dakwah kepada istri, ya, bertanya pelan-pelan. Golek orang-orang bisa salah tompo, ini tiba-tiba jadi bujukannya takon dulu. Maka saya sarankan pelan-pelan. Maka seharusnya selesaikan warisannya almarhum. Jadi warisan almarhum ini mestinya karena anaknya perempuan semuanya, maka akan melibatkan ahli warisnya adalah saudara-saudari dari almarhum. Karena notabene bapak ibunya almarhum sudah tidak ada, berarti warisannya menyamping. Karena tidak semuanya dikuasai oleh anak-anaknya, anak-anaknya perempuan semuanya. Perempuan semuanya ini kalau kita buka di ayat 11
karena ini lebih dari satu, ada 3, maka anak-anaknya 2/3 dari hartanya almarhum. Pelan-pelan tanya, hartanya almarhum yang mana? Ya, hartanya almarhum yang mana? Jadi yang besar juga istri tentunya. Maka ini juga ada dasarnya. Kenapa wong rumah tangga itu ono hartanya suami, ono hartanya istri. Ini juga bagian daripada manajemen dalam keluarga biar tidak muncul fitnah di kemudian hari. Dasarnya misalnya kita ambil kalau ayat warisan di surat An-Nisa ayat yang ke-12 itu di alinea awal firman Allah itu isinya, kamu para suami dapat tinggalan harta dari istrimu yang meninggal separuh. Kalau istrimu yang meninggal tidak punya keturunan, tapi kalau istrimu yang meninggal ada keturunan, suami dapat tinggalan dari harta almarhumah seperempat. Kalau dibalik ayat ini yang berikutnya, istri dapat tinggalan 1/4 dari harta almarhum suaminya apabila almarhum suaminya itu tidak ada keturunan. Namun kalau almarhum suaminya itu ada keturunan, maka istri dapat tinggalan harta dari almarhum 1/8. Nah ini kan membimbing kita untuk kita ada manajemen dalam rumah tangga ini. Sehingga ini saya sarankan kepada saudara jajaka ini pelan-pelan diceramahi. Alhamdulillah juga tidak ada kesibukan daripada janda, karena backgroundnya janda juga sebagai kepala sekolah yang di situ juga sekolahnya sekolah agama ya. Kemudian tahu juga gitu. Nah, cuman kemudian barangkali kenapa kok tidak dilaksanakan? Nah ini baru sekalian, ini yang saya menjadi sedih di lapangan itu banyak orang-orang yang taat di dalam Islam ini, tapi kalau tekan warisan, itu katakan warisan, kenapa kok berat melaksanakan? Apa sebabnya? Ini yang saya belum mendapatkan jawaban. Nah, saya cuma mencari celah aja. Kalau begitu persoalan ini harus kita sampaikan terus, istilahnya didengungkan terus lah kepada orang-orang beriman ini, ya kan? Dan nanti menjadi satu apa itu syariat yang sudah seperti ketika kita melaksanakan syariat sholat, syariat zakat. Nah ini yang ternyatanya begitu. Kalau ini orang awam tidak tahu ilmunya mungkin maklum, tapi kenapa ini orang yang tahu ilmunya, bahkan dia juga berdakwah di agama itu, tetapi kok tidak melaksanakan atau belum melaksanakan. Maka alhamdulillah di tahap pertama, kemudian dia dengan apa itu, dengan ikhlas melaksanakan. Dan yang paling saya senang lagi, dia cerita bahwa ternyata saudaranya almarhum itu cukup banyak, dan dalam kondisi yang jauh secara ekonomi ada yang tidak mampu. Apalagi begitu, coba bayangkan itu. Kalau dia tidak melaksanakan, berarti dia menzolimi ahli waris yang lemah. Itu sudah ada ayatnya, yaitu di ayat 10 itu surat An-Nisa itu. Innal ladzina ya'kuluna amwala yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'ira. Itu maknanya, itu Allah mengingatkan kita tidak boleh jangan sampai menzalimi haknya anak yatim yang di situ adalah ahli waris. Jadi bocah-bocah dalam kondisi lemah, orang tuanya tidak ada,
dia sebagai ahli waris yang sah yang harus mendapatkan bagian harta tinggalan orang tuanya, tetapi kemudian didolimi, maka jangan sampai itu didolimi. Jadi dia orang yang anak-anak yang belum paham nek jebolane oleh jatah, ya. Jadi orang yang lemah dan dia punya hak. Nah, maka ini juga dia itu ada saudaranya yang lemah punya hak tetapi tidak disampaikan. Ini kedolimannya luar biasa. Alhamdulillah tahap pertama dengan wirawiri apa itu komunikasi dengan kami selesai. Maka kemudian setelah itu selesai Bapak Ibu sekalian, si janda ini kemudian jatuh sakit. Ya, biasanya tidak tiba-tiba, tapi dia sudah memang sudah punya sakit. Maka kemudian sampailah kemudian meninggal. Nah, maka kemudian dia bertanya lagi dengan problem berikutnya. Lainnya itu seperti aku ki. Jadi ini jejak ini begitu masuk rumah tangga itu isinya hanya apa itu istilahnya menyadarkan ya, tentang warisan. Maka kemudian dia bertanya, ini mestinya saya punya hak nggak atas harta tinggalan istri saya? Ada, kan? Jadi kan anaknya perempuan semuanya. Maka kemudian dia itu mendapatkan berapa? Seperempat. Kan? Karena janda ini punya anak, berarti anaknya 2/3, dia 1/4, kemudian sisanya untuk saudara-saudari janda. Dia juga caranya memberikan pengertian anak-anak ini, karena anak-anak ini sudah pada keluarga. Dikira nanti saya minta hak saya, dikira apa itu mengambil hartanya ibunya gitu kan. Ya harus selamat hati, bukan Anda kemudian terus diem, ya. Terutama Anda juga misalnya Anda ikhlas dengan hak Anda berikan, tapi ini ada saudara-saudari dari janda tadi yang harus juga mempunyai hak. Tapi dia tidak enak, maka kemudian dia terpaksa mencari orang ketiga. Saya kemudian dimintai untuk memberikan penjelasan kepada anak-anak tentang warisan itu. Alhamdulillah anak-anak juga bisa menerima, ya. Karena anak-anak itu kemudian dengan kehilangan ibunya, dia usir oleh bapak. Maksudnya bapak apa itu? Sambungnya. Jadi sampai hari ini jejaka ini masih bersatu di dalam rumah janda tadi bersama anak-anak itu dengan rukun damai. Maka ibu bapak sekalian, ini kan kadang-kadang tidak bisa terbayangkan oleh kita bahwa problem-problem itu muncul setelah kita meninggal. Maka dari hikmah pelajaran ini bapak ibu sekalian, memang kita berat, ya, tapi tidak ada kata terlambat bagi bahasa saya. Kalau kita masih punya saudara, punya anak-anak, punya itu, untuk mengingatkan persoalan ini itu sangat penting. Kalau perlu ini menjadi model bahasa wasiat kita kepada anak-anak. Bukan wasiat membagi ya, karena tidak boleh. Wasiatnya ya pokoknya apapun yang sesuk tak tinggal ke sithik apa akeh kuwi jenenge bondo warisan. Bondo warisan kuwi ning Al-Qur'an sangat jelas kemana dan berapa. Ya, ini untuk pegangan anak-anak kita. Kemudian yang juga tadi diingatkan kepada senior kita, ya, itu ya kan, kalau kemudian kita memberikan tiba-tiba mati orang, memberikan apa itu
hibah itu nggak bisa dituntaskan mumpung awake dhewe isih urip isih ngadepi. Lek perlu ditakoni siji-siji piye wis greget ora domeri merinan mumpung bapak ibu isih ke jenazah kemudian engko tak tinggal mati kowe greget juga. Ini kan yang tadi yang cobaan itu berat Bapak Ibu sekalian. Berat. Jadi karena menghadapi anak-anak, menghadapi harta itu ya. Kalau orang tahu betul tentang harta, tentang anak, tentang harta terutama, itu semakin diberi harta sangat banyak, semakin berpikir aku amanah orang. Kalau cobaan Allah ya, apa amanah Allah titipan Allah dengan harta ini. Jadi ternyata semakin berpikir apakah harta banyak yang kita tinggalkan itu akan menjadi berkah bagi anak waris kita atau malah menjadi mana berkah. Jadi berat ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sebagai seorang yang beriman tidak usah khawatir, karena kalau kita itu menjaga tetap dalam berusaha taat kepada Allah, insya Allah Allah akan membimbing dalam kehidupan kita di dunia wal akhirah. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana fayukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil alim. Ini ayat yang sering saya sampaikan juga. Barang siapa orang-orang yang tetap menjaga ketaatan kepada Allah, maka Allah akan berikan furqan itu luar biasa. Dengan itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah akan membimbing kita dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Karunia yang luar biasa bagi Allah untuk orang-orang yang selalu berusaha memposisikan diri dalam ketaatan kepada Allah. Situasi dan kondisi apapun yang menimpa kita harus tetap menjaga ketaatan walaupun banyak rintangan, banyak godaan. Tapi bagaimana kita memposisikan sebagai orang yang selalu menjaga ketaatan kepada Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, iman itu adalah harus sempurna. Lisannya berjanji, berikrar, bersumpah, hatinya meyakini, tingkah lakunya mewujudkan. Ini adalah iman yang sempurna. Kalau ucapannya ya, ucapannya ya, hatinya tidak, perbuatannya juga ya, maka ini tetap belum beriman sempurna. Ini sama saja orang-orang ini kayak orang-orang munafik, ngomongin ya antine orang, terus tindakannya kadang yo, ya kan? Jadi oposisi diucapke orang cocok karo jero antine, ini munafik. Ucapannya yo, hatine yo, tetapi tidak mewujudkan. Ini juga belum sempurna imannya. Ini fasik. Jadi banyak orang yang fasik di dalam praktek warisan. Jadi ngerti yang Al-Quran ono, caranya bagi ngulu, yakin ini Al-Quran ning orang. Nah ini fasik. Ini fasik. Ini orang-orang yang dikelompokkan dan orang-orang fasikun. Fasik. Jadi orang beriman itu ucapan cocok kalau jelas ini, cocok kalau tindakan. Itu adalah iman. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, semoga kita diletakkan dalam kondisi iman yang sempurna. Ngeten Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, ceramah saya atau kultum saya pada pagi hari ini semoga kita diberikan kemudahan, diberikan kekuatan,
Demikian Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan saya kira diperkenankan, silakan sambil nanti ratanya latih. Jadi sekali lagi saya ikut menggarisbawahi bahwa yang disebut fitnah cobaan itu bisa saja nampaknya menguntungkan. Aku kira pengen ngegai ning jane DEI menguasai orang itu tidak ingin memiliki, tetapi dia sekarang ini mengelola. Katakanlah kalau sekarang tanah ini kan bisa disewani, bisa di ya itu urung tak bagi. Ini aku nampak sewani supaya urung tak bagi ini neng aku. Itu gimana? Ya kan? Kadang-kadang kita yang tadi merasa sebabnya apa ini janjian ini keuntungannya pada itu. Saya tidak pengen aku untuk bagian itu. Tapi karena dia menguasai, kadang-kadang tidak rela kalau itu lepas dari ini yang pertama. Yang kedua saya ingin tanya gini Mas, kebiasaan orang Jawa itu mengatakan nek urung mendak urung pantes gitu ya, padahal kalau pengertian yang saya dengar tadi dari Bapak itu tadi, janjane umpamane dikubur esok mau sore dirembuk, itu justru lebih baik daripada menunda esok nanti. Karena apa? Masalahnya sebelah selesai, artinya tidak ada fitnah di antara keluarga. Nah dulu saya kalau tidak, saya kan untungnya apa? Untungannya keluarga ini lega kabeh terus artinya fitnah itu tetap. Gimana ini? Harus Pak Muji. Jadi ahli waris itu tidak harus tunggu kuburannya muncul, ini mendak. Lain praktek kadang-kadang mendaan itu malah kayak 2 tahun atau 3 tahun 1000. Ini akan semakin banyak muncul persoalan, ya, yang tanda petik mungkin dikatakan fitnah. Semakin banyak muncul persoalan, pasti itu. Semakin lama semakin banyak muncul persoalan. Ya. Nah, kalau misalnya habis kubur langsung dibagi, itu semakin baik. Karena pertama secara psikologis para ahli waris itu aktivis kelingan kalau situ, ya, iki harta tinggal di situ. Jika secara psikologis itu yang baik orang duit pengen mengkai, tapi dia punya hak, tapi tidak pengen mengkai, sehingga itu ngedol lilo. Bahkan ditarik, kowe iki ya mandul, kowe iki ya mandul ya, karena tidak ada rasa. Sehingga dalam kondisi seperti itu posisi hatinya itu posisi yang cenderung menuju ketahanan. Mulai berarti kados nek awake dhewe naik haji, ya, mulai kok haji itu si hati si pengen rasanya ketahanan sangat tinggi, ya. Ini mungkin yang suatu kata luarsa, ya, maka situasi di Makassar luar biasa, dewi langit tinggi semangatnya luar biasa, jamaah luar biasa. Nanti sampai di rumah sampai sebulan 2 bulan masih luar biasa. Itu nek orang dipupuk juga akan semakin. Dan situasi juga pada saat membagi waris berapa itu berkubur itu suasananya begitu anteng, tenang,
isinya cuma manut. Maka diarahkan untuk manut kepada aturan. Saya setuju. Dan itu sudah saya praktekkan juga di keluarga kami. Enak, sebenarnya partisipasi. Ada baik. Matur nuwun. Ya. Saya ini ngomongnya 2000 tahun. 2000 saja. Bapak Ibu, ya datang Bapak Ibu